Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setio Ardiansyah, mahasiswa hukum UPN Veteran Jakarta. UPN Veteran Jakarta. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai konflik Indonesia UPM dalam perspektif hukum humaniter internasional. Maraknya kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua mengundang banyak respon masyarakat, khususnya berkenaan dengan tindakan apa yang sepantasnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dari mulai penggunaan cara damai dan martabat hingga cara-cara kekerasan dan serangan militer. Penempatan kelompokan bersenjata OPM ini dalam konsepnya masih menjadi masalah di Indonesia. Sebagian pihak menginginkan mereka diklarifikasikan sebagai kelompok teroris yang harus dijelaskan dengan berbagai cara. Namun di sisi lain, ada sebagian pihak juga menginginkan mereka dimasukkan sebagai kelompok separatis sehingga TNI dapat turun tangan dalam penyelesaian kasus tersebut. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab tegas tetap menyebut kelompok ini sebagai kelompok kejahatan bersenjata KKB. Sejak awal, penyebutan untuk organisasi Papua Merdeka UPM ini ialah kelompok separatis yang diklarifikasikan oleh pemerintah. Akan tetapi, hal ini dapat menimbulkan masalah yang serius dalam penyebutannya dikarenakan ada keterlibatan TNI dan menghasilkan pendekatan militeristik yang kemudian ditolak karena dianggap banyak melakukan pelanggaran HAM. Belum lagi adanya kemungkinan keterlibatan pihak luar yang ingin masuk karena adanya kepentingan politik dengan memanfaatkan keadaan tersebut. Rumusan masalah yang pertama, apakah hukum humaniter internasional dapat masuk ke dalam urusan kasus KKB Papua? Yang kedua, bagaimana bila intervensi kemanusiaan hukum humaniter internasional dapat dilakukan karena adanya pelanggaran HAM? Dan siapa yang dapat mengintervensi dalam kasus KKB Papua? Melihat pada sumber hukum humaniter dalam Protokol Tambahan 2 tahun 1977, Konvensi Jenewa 1949, kelompok kriminal bersenjata di Papua bukanlah termasuk pada kategori konflik bersenjata internasional, melainkan non-internasional. Dalam hal ini, bisa dikatakan hukum humaniter tidak dapat masuk untuk penyelesaian kasus KKB. Hal ini didasarkan pada tidak memenuhinya minimum level of intensity. Artinya konfrontasi bersenjata yang dilakukan oleh KKB tidak mencapai tingkat intensitas minimum, masih bersifat sporadis atau tidak kontinuitas atau keberlangsungan yang harus menerus tanpa henti. Yang kedua, KKB tidak memenuhi minimal of organization sebagai pihak yang berkonflik. KKB tidak menampilkan atau menunjukkan unsur minimal suatu organisasi pemberontak yang terorganisir dengan baik. Selanjutnya, dalam pasal protokol 3 tambahan 2 melarang adanya intervensi dari luar, tetapi tidak ada larangan pihak pemberontak menyampaikan masalah kepada dunia internasional jika menurutnya terjadi pelanggaran Konvensi Jenewa. Dalam kasus ini, bukan merupakan tragedi yang dapat mengancam keamanan dunia. Indonesia juga sekarang sedang menangani kasus tersebut tanpa melanggar hak asasi manusia. Lalu, mengapa hukum humaniter tidak bisa masuk dalam Indonesia? Karena di Indonesia tidak ingin pihak luar mencampuri urusan internal yang sedang terjadi dalam upaya penyelesaian kasus KKB di Papua. Karena Indonesia tidak ingin pihak luar mengambil kesempatan untuk kepentingan politik. Dan juga jika dilihat dari parameter alasan digunakan intervensi kemanusiaan, yang mana negara yang gagal dalam menyelesaikan permasalahan terkait kemanusiaan, kasus KKB Papua sedang diatasi oleh Indonesia yang hingga saat ini masih belum terselesaikan, bukan berarti Indonesia gagal. Tetapi Indonesia ingin penyelesaian yang persuasif dan juga baik-baik tanpa melanggar HAM atau hak kemanusiaan. Lalu, bagaimana bila intervensi kemanusiaan dapat dilakukan karena adanya pelanggaran HAM? Dan siapa yang dapat mengintervensi dalam kasus KKB Papua? Intervensi kemanusiaan sendiri merupakan upaya untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dengan kekuatan-kekuatan tertentu, diplomatik dan militer di suatu negara. Baik atau tanpa persetujuan negara itu, ketika terjadi suatu masalah kemanusiaan di suatu negara yang bersifat pelanggaran HAM, maka masyarakat internasional dibenarkan untuk melakukan suatu tindakan intervensi. Berkaitan dengan KKB Papua yang jika dilihat tidak menunjukkan adanya pelanggaran HAM yang terjadi di sana. Namun bukan tidak mungkin penyelesaian dengan upaya kekerasan berlebihan dan penamaan KKB Papua sebagai kelompok teroris akan membuat KKB menjadi organisasi
yang terorganisir dan dianggap sebagai ancaman bagi dunia. Akibatnya pihak luar dapat masuk dalam urusan domestik Indonesia. PBB adalah pihak yang berhak untuk melakukan intervensi kemanusiaan. PBB merupakan organisasi dalam hal menjaga perdamaian dan keamanan internasional erat kaitannya dengan prinsip kewajiban melindungi, responsibility to protect, yang mana tanggung jawab semua negara untuk melindungi rakyatnya sendiri. Intervensi kemanusiaan dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan, yaitu harus didasarkan atas alasan dan tujuan yang jelas, yaitu untuk melindungi hak asasi manusia. Harus dilakukan dengan memperhatikan syarat proporsionalitas dan tidak eksesif, serta harus didasarkan aturan yang jelas untuk menghindari terjadinya eksploitasi oleh suatu negara terhadap wilayah negara yang didudukinya. Oleh karena itu, dapat dimungkinkan bahwa intervensi kemanusiaan dapat dilakukan terhadap kasus KKB di Indonesia apabila terjadi pelanggaran HAM dalam menyelesaikan kasus tersebut dan juga apabila Indonesia dianggap gagal dalam menanganinya. Pihak luar dapat mencaburi urusan negara lain jika suatu permasalahan suatu negara mengganggu kedamaian masyarakat internasional. Terakhir, perubahan penyebutan istilah dari OPM menjadi KKB adalah salah satu langkah cerdas pemerintah Indonesia untuk menghindari dibentuknya opini bahwa KKB merupakan sebuah kelompok pemberontakan yang kuat dan terorganisir. Dan juga upaya menghindari tindakan cerdas lainnya untuk menjaga peningkatan konflik bersenjata agar terhindar dari pelanggaran HAM. Pemilihan cara-cara tegas yang persuasif dengan melihat akar permasalahan dalam konflik Papua dan menghindari pendekatan kekerasan memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia memahami strategi hukum humaniter dan tidak menginginkan pihak luar ikut campur permasalahan KKB yang hanya ingin mengambil keuntungan politik dari permasalahan KKB Papua. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.